Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Nopo sejatine zaman edan menika, Mas? Oke, terima kasih banyak matur sembah nuwun. Masih bersama di Semedi Jawa Channel. Kali ini saya yang diajak ngekonten sama Mas Zainal. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebagai perkembangan video selanjutnya. Oke, tentang perbincangan kali ini mengenai zaman edan ataupun zaman kebingungan, zaman goro-goro maupun zaman Kaliyoga. Kalau zaman Kaliyoga itu sendiri sebenarnya dengan latar belakang tidak ada bedanya dengan zaman di masa sekarang. Buktinya ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain karena mereka tidak punya akan tabiat kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan akan menjadi santapan harian. Juga kesucian tabiat baik perlahan-lahan akan merosot. Gairah dan nafsu belaka hanya menjadi pemuas hati. Di antara pria dan wanita, wanita akan menjadi objek memikat nafsu birahi. Kebohongan akan digunakan untuk mencari nafkah. Orang-orang terpelajar akan kehilangan serta kelihatan lucu dan aneh. Dan semua hanyalah orang-orang kaya yang akan berkuasa. Tidak ada bedanya dengan di masa sekarang. Dan mengapa sesuai latar belakang saya tentang mengenai zaman edan maupun zaman goro-goro, zaman Kaliyoga. Karena sudah teramalkan dalam sebuah buku yakni Jongko Joyoboyo Sri Aji Pamoso. Yang pada waktu itu sesuai yang tertulis pada Serat Pustaka Raja Purwa Jilid 7. Adapun cerita Prabu Jayabaya Mantu. Prabu Jayabaya Mantu yang menikahkan anaknya yakni Raden Jayamijaya dengan Dewi Subrotowati, anak dari Brahmana yang bernama Resi Subroto. Dia adalah salah satu Brahmana dari Alas Padang. Pada perjumpaan pada saat itu tidak terlepas yang disuguhkan kepada Sri Aji Pamoso Prabu Jayabaya itu sendiri antara lain kajar sawit, kuning srimpang, geti juadah, dan lain sebagainya. Itulah perlambang yang akan disandang oleh tanah Jawa. Itulah yang akan menjadi masa depan orang tanah Jawa. Seperti zaman edan yang sudah tertulis. Adapun Jongko Joyoboyo yang sudah terbukti Kalilang Kedunge Pasarelang Kumandange, bumi kalungan wesi, kereta mlaku tanpa jaran, ono kapal mabur, itu sudah terbukti semua. Itu era reformasi sudah terbukti. Berikut tentang zaman edan maupun zaman Jongko Joyoboyo yang membuat itu sendiri tidak terlepas dari sebuah zaman Kaliyoga. Itu kalau diperlambangkan itu Ratune Artati. Jadi itu bisa menjadi sebuah pemimpin harus memakai dana. Ya, siapa? Apa kedudukan apa yang tidak memakai dana? Betul. Di masa sekarang pasti membutuhkan dana. Dan terlebihnya lagi tentang masa zaman Kaliyoga menurut yang tertulis di Serat Pustaka Raja Purwa. Itu pelik-pelik kadang kunang, ibarate gajah ngidak rapah palang mangan tandur. Pelik-pelik kadang kunang, gajah ngidak rapah palang mangan tandur. Diartikan. Kalau diartikan dalam konteks bahasa nasional, Iya. pelik-pelik kadang kunang, seolah-olah kalau kita mempunyai sedulur, Iya. itu kayak bahkan menjadi orang lain. Tapi bahkan kesebalikannya, Iya. orang lain seolah-olah bisa menjadi saudara kita. Iya.
Itu pelik-pelik kadang konang, kacar kucur wong liya dadi sedulur. Sedulur dadi wong liya. Sedulur dadi wong liya. Gajah tidak rapah palang mangan tandur. Yang seharusnya itu melindungi, tapi malah menyerang. Menusuk dari. Ya, tapi aku tidak memfokus satu sisi dari mana suatu sisi ya. Tapi semua orang boleh berpendapat. Kalau saya itu adapun sumber tertulis, sumber wawancara, maupun sumber lisan, maupun sumber audiovisual, itu harus bagaimana saya yang akan menyampaikan sebuah inspirasi saya. Jadi apapun kepentingan yang saya sampaikan bukan hanyalah sebuah asumsi. Jadi mohon maaf kalau ada pun kata penyanggah dalam komentar di bawah, apapun yang sesuai yang saya sampaikan mungkin kurang sesuai, tapi nyatanya saya ada buktinya karena itu adalah inspirasi. Itu sesuai dari sebuah narasumber. Tentang pelik-pelik kadang kunang, gajah ngidak rapah palang mangan tandur. Palang mangan tandur yang sebelumnya sudah saya paparkan tadi, tentang yang seharusnya melindungi malah menyerang. Tentang gajah ngidak rapah itu memang sulit. Orang sekarang itu memang sulit untuk mencari penghasilan. Cenderung sulit mencari penghasilan dan menuju kesejahteraan. Itu tentang pelik-pelik kadang kunang, gajah ngidak rapah palang mangan tandur. Mari kangen wong kekadang. Itu lanjutnya. Mari kangen wong kekadang. Seolah-olah persaudaraan ataupun kebersamaan itu lambat laun akan tertinggalkan, akan terkikis. Gak ada rasa kangen-kangenan, sudah gak ada. Itu mari kangen wong kekadang, wong wadon ilang wirange. Banyak kan di masa sekarang, banyak. Itulah yang sudah tertulis dan terpaparkan dalam Serat Pustaka Raja Purwa jilid 7. Itu bisa dilacak. Dan seperti yang sudah tercantum di buku Jongko Joyoboyo bahwa zaman edan, zaman kebingungan, zaman goro-goro. Adapun sumber lain dari RNG Ronggo Warsito yang dimakamkan di Palang Klaten, amenangi jaman edan ewu hoya ing pambudi melu ngedan ora tahan yen tan melu nglakoni boya keduman milik kaliyan wekasanipun dilalah kersa ngalah bejo bejane kang lali luwih bejo kang eling lawan waspada. Ya sebenarnya banyak orang yang menghalalkan segala cara demi sesuap nasi seolah-olah. Banyak yang menghalalkan segala cara demi sebuah keuntungan pribadi, itu banyak. Bejo bejane kang lali luwih bejo kang eling lawan waspada. Itulah yang terakhir dari dalam gotro tersebut yang sudah tercantum di Serat Kalatiga. Itu Yasan RNG Ronggo Warsito. Ya mungkin meskipun itu sebaik-baiknya orang yang lupa jati diri, kita harus mengenal jati diri bangsa kita. Kembali ke jati diri. Tentang apapun maksud zaman edan ataupun zaman kebingungan, zaman goro-goro, zaman rame-rame. Yang penting kalau saya pribadi itu bagaimana cara kita untuk introspeksi diri. Untuk introspeksi diri, saya harus bagaimana? Apakah yang sudah saya jalankan ini benar atau tidak? Nah, demikian. Ada yang dipertanyakan, monggo. Untuk yang lain selain Jongko Joyoboyo juga Ronggo Warsito mungkin ada versi lain.
Kalau saya sendiri belum menemukan tentang versinya zaman edan, belum. Selain kedua narasumber itu, sumber tertulis pastinya. Bagaimana? Oke, terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Dalam Semedi Jawa Channel mengucapkan rahayu Kang Pinanggih. Nuwun.